tujuan haji adalah tauhidullah, yaitu semata-mata untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya ifradullahi bil ibadah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadati, baik ibadah-ibadah hati ataupun ibadah anggota badan. Oleh karena itu, dalam haji yang merupakan ibadah yang meliputi segala aspek, baik aspek rohani, ibadah hati, kemudian jasmani, ibadah fisik, dan juga aspek harta, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan ibadah haji adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah haji bertujuan untuk mentauhidkan Allah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, dalam ibadah hati wajib kita mentauhidkan Allah. Dalam ibadah fisik jasmani wajib kita mentauhidkan Allah. Begitu dalam ibadah harta, kita juga wajib mentauhidkan Allah. Ibadah haji yang begitu banyak manasiknya, kemudian dalam rentan waktu yang cukup panjang, itu pun harus menegakkan tauhid di dalamnya, menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid. Maka apalagi dengan ibadah-ibadah yang sifatnya pendek waktunya, atau ibadah-ibadah yang skala kecil misalnya. Oleh karena itu, tauhidullah merupakan tujuan dari segala ibadah. Khususnya dalam ibadah haji, tujuan tersebut sangat jelas. Bila kita menghayati ayat-ayat tentang haji, misalnya dalam surat Al-Hajj, dalam surat tersebut ketika Allah menjelaskan rangkaian amalan haji, Allah memulai dengan penegasan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud." Perhatikan, Allah berfirman, "Alla tusyrik bi syai'a." Wahai Ibrahim, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa tujuan dibangunnya Baitullah yang nanti disyariatkan di tempat tersebut haji, wa'adzin fin nasi bil hajj. Oleh itu, tujuan utama dari haji adalah agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mana perintah tauhidnya? Harus kita pahami bahwa larangan syirik mengandung perintah tauhid. Mengapa hanya syirik yang disebutkan dalam ayat tersebut? Sebagai penegasan. Karena meyakini adanya Allah adalah fitrah. Namun banyak yang salah dan tidak mengerti bahwa ibadah yang dilakukan jangan dicampuri syirik. Beribadalah hanya kepada Allah saja, tinggalkan kesyirikan. Oleh karena itu, ayat tersebut menghususkan larangan berbuat syirik sebagai peringatan yang tegas bahwa jangan sekali-kali mencampuri ibadah dengan kesyirikan. Karena memang banyak yang salah memahaminya. Sebagaimana yang terjadi dalam realitas sekarang. Dia beribadah kepada Allah tapi masih meminta kepada kuburan. Dia beribadah kepada Allah tapi masih yakin kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk tersebut memiliki manfaat, madarat. Beribadah kepada Allah tapi masih takut kepada selain Allah, mencintai selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, dan seterusnya. Sekali lagi, tauhidullah tidak tegak kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Para ikhwan dan akhwat, inilah tujuan yang sangat agung selalu kita dapatkan dalam setiap ayat-ayat haji. Beberapa ayat setelah ayat tersebut, Allah juga menegaskan, "Hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bi, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Ini juga ayat menegaskan tentang tauhid. Hunafa lillah, jadilah orang-orang yang hanif, yaitu orang-orang yang condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan.
Jadi yang hanif itu yang sering kita fahami orang yang lurus ya. Maksudnya lurus kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Ini adalah keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka seperti orang yang jatuh dari langit. Apa yang terjadi? Akan dimangsa oleh burung atau dibawa jauh oleh angin. Orang yang berbuat syirik akan dimangsa oleh syaitan, akan digoda oleh syaitan. Kemudian syaitan tersebut membawa jauh kepada kesesatan, kepada kemungkaran yang akhirnya akan membawanya kepada kebinasaan dan kecelakaan. Waliyadzubillah. Inilah sekali lagi tujuan utama haji, yaitu tauhidullah. Oleh karena itu, dalam rangkaian atau manasik ibadah haji pun kita melihat jelas bagaimana tauhid selalu diulang dan dipraktikkan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, seperti dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas sekali nilai-nilai tauhidnya. Kemudian ketika sa'i di naik bukit Safa, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga ketika menaiki bukit Marwa. Kemudian di padang Arafah ketika wukuf, di mana hari itu adalah hari yang paling mulia, hari yang paling agung. Doa-doa saat itu dikabulkan. Namun ada satu zikir yang tiada bandingannya dari zikir-zikir yang lain, karena zikir tersebut paling Allah sukai dan cintai. Apa zikir tersebut? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir tentang tauhid. Karena tauhid adalah perintah yang paling agung dan yang paling Allah sukai. Oleh karena itu jamaah sekalian, tujuan utama dari ibadah haji tersebut, yaitu tauhidullah, bukan hanya ada pada ibadah haji, namun seluruh ibadah ditunaikan dan diamalkan dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, saum kita, baca Quran kita, zikir kita, dan ibadah-ibadah yang lain, bahkan hidup dan mati kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Oleh karena itu, meskipun kita tidak pergi menunaikan ibadah haji, tapi sungguhnya kita wajib menegakkan tauhid dalam kehidupan kita.